Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan memulai perjalanan dengan komuter lain menuju stasiun Rangkas Bitung. Rencana di perjalanan kali ini, saya akan naik kereta api lokal yang beberapa tahun belakangan ini tidak saya naiki. Kira-kira bakalan seperti apa perubahan yang ada di kereta api lokal ini? Ikuti terus perjalanan kali ini dari awal hingga akhir video. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun akhir, Stasiun Rangkas Bitung. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa Kereta Komuter Indonesia. Shortly we will arrive at final destination, Rangkas Bitung. Please find your belongings. Sampai tertinggal atau menentukan bermain kereta. Hati-hati saat mengatur, berkelancaran barang kereta. Lakukan stop safety. Kereta akan dipecahkan di jalur satu, pintu kanan dan kiri akan dibuka. Hati-hati, pintu kanan dan kiri akan dibuka. Attention, the will be open. Stasiun akhir, stasiun Rangkas Bitung. Perjalanan di pagi hari ini saya akan naik kereta api komuter lain Merak dengan relasi Rangkas Bitung menuju Merak. Uniknya kereta ini adalah satu-satunya yang saat ini melayani jalur ujung barat Pulau Jawa, teman-teman. Untuk satu transit kereta api komuter lain Merak ini saat ini memiliki 6 kereta penumpang dan satu kereta makan pembangkit khusus untuk ruangan kru. Yang sebelumnya terakhir saya naiki itu totalnya satu transitnya ada 9 hingga 10 kereta. Namun saat ini dipangkas menjadi 7 kereta saja, teman-teman. Untuk armada yang saya naiki kali ini yaitu kelas ekonomi tanpa penggerak, tahun mulai berdinasnya 2008 dan dipo kepengurusannya Rangkas Bitung. Untuk kereta komuter lain lokal Merak ini masih menggunakan kereta api penumpang ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang yang memiliki kursi tegak dan adu dengkul. Tidak lupa juga konfigurasi kursinya 2-3 saling berhadapan. Dan untuk ruangan kabin sama seperti kelas ekonomi kursi tegak lainnya, yaitu ada model AC rumahan. Kemudian rak bagasi kabin di sebelah kanan dan kiri untuk menaruh barang bawaan. Lalu di setiap kursi tersedia meja kecil dan colokan listrik untuk cas HP, tablet maupun laptop. Untuk di bagian jendela kereta api komuter lain ini tidak memiliki tirai ataupun horden ya, teman-teman. Tidak lupa juga ada toilet yang berada di ujung bordes, yang kira-kira seperti toilet kelas ekonomi yang memiliki kursi tegak, teman-teman. Untuk jadwal di perjalanan kali ini berangkat dari stasiun Rangkas Bitung sekitar pukul jam 9 lewat 55 menit. Dengan lama perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit. Oh ya, sebelumnya di stasiun Rangkas Bitung saat ini sedang ada pengerjaan peron khusus untuk komuter lain Rangkas Bitung ke arah Tanah Abang. Di sebelah kanan sana, teman-teman. Dan yang sebelumnya itu kalau KRL komuter lain biasanya tersedia di jalur 1 dan 2. Nantinya akan dilayani di peron yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Sedangkan untuk kereta api komuter lain nantinya akan dilayani di jalur 1 dan 2, teman-teman.
Jadwal perjalanan kereta api komuter lain Merak ini nantinya akan berhenti di stasiun Jambu Baru, Catang, Cikesal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Merak. Berikutnya stasiun Jambu Baru, bagi Anda akan turun di stasiun Jambu Baru agar segera bergeser atau berpindah ke kereta ekonomi 2. Untuk mempermudah Anda turun di stasiun Jambu Baru, dikarenakan akses turun di stasiun Jambu Baru posisinya berada di kereta ekonomi 2. Jam 10 lebih 6 menit, kereta api komuter lain Merak yang saya naik ini diberangkatkan kembali dari stasiun Jambu Baru. Stasiun Jambu Baru adalah stasiun pemberhentian pertama setelah berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Dan untuk stasiun ini ada di sebelah kanan kedatangan kereta. Namun stasiun Jambu Baru ini stasiun kecil yang belum memiliki peron panjang, teman-teman. Jam 10 lewat 12 menit, kereta api komuter lain Merak yang saya naik ini sampai di stasiun Catang. Stasiun Catang terletak di Kabupaten Serang, Banten. Posisi stasiun Catang ini berada di sebelah kanan kedatangan kereta api. Oh ya, untuk stasiun ini juga sudah memiliki peron panjang. Perlu diketahui buat teman-teman, untuk kapasitas kereta api komuter lain ini berbeda dengan halnya kereta api jarak jauh. Kalau kereta api jarak jauh atau antar kota dan provinsi itu memiliki kapasitas 100%. Yang artinya kalau kursi yang tersedia habis dijual untuk rute tertentu, maka kursinya tidak dapat dijual kembali sampai penumpang tersebut turun di tempat tujuannya. Dan pastinya semua kebagian tempat duduk. Sedangkan untuk kereta api komuter lain ini memiliki kapasitas 150% penumpang. Kalau kasusnya di kereta api komuter lain Merak ini, jika kursi yang tersedia 100% habis, maka akan dijual juga tanpa tempat duduk hingga 50%. Tentunya hal ini berlaku jika jaraknya di bawah 100 km. Kalau jarak tempuhnya di atas 100 km, kuotanya 120%. Peraturan 120% tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2023, teman-teman.
Jam 10:37 menit. Kereta api komuter Merak yang saya naiki ini diberangkatkan dari stasiun Walantaka. Sepanjang stasiun Rangkas Bitung hingga ke Walantaka ini, stasiunnya berada di sebelah kanan, teman-teman. Berhenti stasiun Serang. Bagi Anda yang turun, pastikan kembali barang-barang Anda tidak tertinggal. Hati-hati saat Anda melangkah turun, utamakan keselamatan diri Anda. Anda akan segera tiba dan berhenti di stasiun Serang. Jam 10:49 menit. Kereta api komuter Merak yang saya naik ini diberangkatkan dari stasiun Serang. Sebelumnya di stasiun Serang ini menjadi ibu kota Provinsi Banten. Nah, biasanya banyak para penumpang baik itu pekerja, mahasiswa maupun pedagang turun di stasiun Serang. Oh ya, untuk akses dari stasiun Serang ini bisa dibilang paling oke bagi pedagang yang mau ke Pasar Rau. Dan Pasar Induk Rau di Serang ini dekat dengan stasiun Serang. Selain itu juga karena harganya yang murah dan terjangkau, membuat mobilitas penumpang di stasiun Serang ini nggak pernah sepi, teman-teman.
Jam 10:59 kereta api komuter Merak diberangkatkan dari stasiun Karangantu. Stasiun Karangantu ini juga punya akses ke tempat wisata religi yaitu Banten Lama. Biasanya yang turun di sini tujuannya untuk berziarah di Banten Lama, teman-teman. Diinformasikan kepada para pelanggan pemberhentian berikutnya stasiun Tonjong Baru, pemberhentian berikutnya stasiun Tonjong Baru. Kami mau kembali kepada para pelanggan di mohon untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada. Perhatikan selalu barang bawaan Anda, khususnya barang bawaan yang tersimpan di atas rak bagasi, data handphone dan dompet agar selalu diperhatikan. Pastikan Anda menyimpan. Oh iya, terkhusus untuk kereta api komuter lain ini memiliki peraturan kursi prioritas, yang mana ini adalah hak para lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan orang tua yang membawa anak kecil. Yang artinya kalau semisalkan ada kriteria yang disebutkan tadi, maka harus diprioritaskan untuk mendapatkan tempat duduk di dalam kabin kereta, teman-teman. Diinformasikan kembali para pelanggan, pemberhentian stasiun berikutnya stasiun Krenceng, pemberhentian stasiun berikutnya stasiun Krenceng. Bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Krenceng yang menempati ekonomi 6, ekonomi 5, dan ekonomi 4, silakan segera bergeser ke depan menuju pintu ekonomi 3 dan 2.
Sekitar jam 11 lewat 28 menit, kereta api komuter lain Merak diberangkatkan dari stasiun Krenceng. Stasiun Krenceng ini sudah memasuki wilayah dari Cilegon, Banten. Dan stasiun ini juga memiliki percabangan jalur kereta menuju kawasan industri Cilegon dan arah Cigading. Tempat biasanya kereta api batubara rangkaian pendek angkat muatan teman-teman. Untuk jadwal perjalanan dalam sehari kereta api komuter lain Merak ini ada 7 keberangkatan, baik dari arah Rangkas Bitung dan Merak. Masing-masing jadwalnya memiliki harga yang murah, yaitu Rp3.000 saja teman-teman, baik itu untuk jarak dekat maupun jauh. Buat pesan tiketnya bisa langsung di aplikasi Akses by KAI. Pintu sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Sekali lagi kami informasikan bagi pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak bisa turun melalui pintu sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Ada pelajar kerja saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kereta api Anda akan tiba dan berhenti di stasiun akhir Merak. Jam 11 lewat 41 menit, akhirnya kereta api komuter lain Merak yang saya naiki ini tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Merak. Nah, bagi teman-teman yang melanjutkan ke arah pelabuhan bisa mengakses tangga di sebelah kiri dari kedatangan kereta api komuter lain Merak. Sedangkan buat teman-teman yang mau naik angkot ataupun ke terminal, bisa keluar stasiun Merak dan mengikuti jalan ke arah bawah jalan layang. Bisa teman-teman cek dulu di Maps biar lebih akurat lagi. Review perjalanan saya bersama kereta api komuter lain Merak mulai berangkat dari Rangkas Bitung hingga ke Merak ini bisa dibilang sesuai standar. Untuk armada yang saya naiki ini seperti kelas ekonomi kursi tegak lainnya, cukup nyaman tanpa ada gangguan selama perjalanan. Namun perlunya direalisasikan kembali, terutama ada wacana KRL komuter lain akan sampai di Cilegon beberapa tahun lalu. Karena mengingat di perjalanan kali ini penumpang komuter lain Merak sudah banyak. Dan antusias masyarakat sekitar maupun luar kota yang ingin melanjutkan perjalanan dengan kapal cukup banyak. Mungkin itu saja perjalanan kali ini, semoga tayangan video kali ini bermanfaat dan bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan dari luar kota dengan naik kapal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir video. Jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.